Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Manga Tensura chapter 88 dan 89 adalah salah satu chapter yang paling Wong Anime favoriti, karena di chapter ini kita bisa melihat berbagai intrik-intrik politik dilancarkan oleh Rimuru dan Diablo kepada kerajaan Falmouth. Karenanya di video ini Wong Anime bakal bahas chapter-chapter tersebut. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Manga Tensura chapter 88 ini sungguh sangat menarik dikarenakan latar kejadiannya pas sekali dengan berakhirnya Tensura season 2. Sehingga kita bisa menarik hubungan antara akhir episode Tensura di season 2 dan rapat negara Tempest beserta negara-negara sekutu mereka dengan chapter-chapter terbaru manga tersebut. Manga chapter 88 dimulai dengan kepulangan Rimuru dari jamuan Walpurgis yang kemudian disambut oleh Diablo yang ternyata benar-benar pulang secepat mungkin setelah dia berhasil melakukan tugasnya di kerajaan Falmouth. Padahal kita tahu kalau di anime ketika Diablo berangkat ke kerajaan Falmouth, Rimuru menyuruh Diablo untuk tidak perlu terburu-buru. すぐに戻りますのでご安心を。ゆっくりしてきていいぞ。すぐに戻りますのでご安心を。おいおい、国取りが簡単なわけね。 Manga chapter 88 ini pun kemudian dimulai dengan laporan Diablo mengenai apa yang sebenarnya terjadi ketika dia melakukan skema liciknya di negara tersebut. Langkah pertama yang Diablo lakukan bersama dengan Razen dan tentu saja pendeta Raihim yang telah dia kendalikan dengan unique skill tempter miliknya adalah memperlihatkan raja mereka yang disimpan di dalam kotak dalam keadaan dicincang halus, yang tentu saja akan membuat kastil kerajaan berada dalam keadaan gempar. Ya, kita tahu ulah siapa Raja Edomaris bisa sampai dalam keadaan seperti kornet tersebut. Nah, di chapter 88 ini kita bisa melihat kalau Diablo mengirimkan raja mereka ke hadapan para bangsawan di dalam kotak sehingga para bangsawan kerajaan bisa melihat keadaan raja mereka ini. Mereka pun kemudian memanggil sister yang kelihatannya berasal dari gereja suci barat untuk menyembuhkan raja mereka. Namun ternyata sihir dengan tingkat penyembuhan tertinggi yang dimiliki sister tersebut tidak bisa sama sekali menyembuhkan Edomaris. Sister tersebut pun tampaknya menyadari kalau di tubuh Edomaris tidak ada yang namanya luka seperti potongan atau sayatan, yang berarti seolah dia memang sudah sejak awal lahir seperti itu. Kemampuan Chaotic Fate alias takdir kacau balau hasil unique skill Master Sion ini memang memiliki efek yang menakutkan seperti ini, hingga bekas luka saja sampai menghilang karena unique skillnya. Jika Sion cerdik dalam menggunakan unique skill yang satu ini, maka kemungkinan dia bisa menggunakannya untuk keperluan selain memasak atau pertarungan, seperti misalnya menghapus jejak dan lain-lain. Tapi ya kita tahu kelakuannya Oni satu gimana. Pada chapter 88 ini terdapat skema pemalsuan sejarah atas kerajaan Falmouth dengan 5 orang sebagai kunci berita hoax tersebut, yaitu Diablo, Razen, Raihim, Yomu, dan terakhir bangsawan Muller. Nah, kalau kalian menonton episode rapat di season 2 part 2 dari anime Tensura, kalian mungkin akan mengingat sedikit demi sedikit mengenai Fuze yang mengatakan kepada Rimuru bahwa Raja Blue Moon memiliki kerabat jauh di kerajaan Falmouth yang akan membantu skema hoax dan pemalsuan sejarah yang akan Rimuru lakukan. Kerabat jauh tersebut adalah Count Hellman dan Marquis Muller. Nah, salah satu dari kerabat tersebut, Marquis Muller, muncul di anime ketika rapat sebelum penyerbuan Tempest terjadi. Walaupun dia tidak terlalu banyak bicara dan hanya memperhatikan jalannya rapat. Di chapter ini pun dia juga muncul, dan tidak hanya itu, dia juga secara tidak langsung ikut membantu skema Diablo di kerajaan ini. Tampaknya pasca kekalahan Falmouth dari Tempest, dia mengerti mengenai apa yang telah terjadi dan kemungkinan besar telah mendapatkan intel dari kerajaan Blue Moon atas hasil peperangan antara Tempest dengan kerajaan Falmouth.
Dengan kekalahan kerajaan Falmouth, saat ini nasib kerajaan tersebut pada dasarnya mutlak berada di tangan Rimuru, sang pemimpin negara monster. Sedangkan Rimuru sendiri bersahabat baik dengan kerabat jauhnya Raja Drum Blue Moon. Ketika Razen yang saat itu memakai tubuhnya Shogo Taguchi mendatangi para bangsawan dan mengatakan kalau naga badai telah bangkit, tentu saja peristiwa ini membuat kehebohan yang luar biasa. Para bangsawan berteriak hebat. Ada yang mengatakan kalau hal tersebut tidak mungkin karena gereja barat mengatakan bahwa Veldora telah dibasmi. Ada juga yang berteriak kalau orang yang ada di hadapan mereka adalah Shogo, bukan Razen yang merupakan penyihir agung kerajaan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan pernyataan Razen yang mengatakan kalau 20.000 pasukan menghilang karena kebangkitan Veldora. Karena jujur aja, siapapun pasti tidak percaya cerita karangan tersebut. Nah, yang berhasil menenangkan para bangsawan tersebut adalah Marquis Muller, yang langsung tidak menyaksikan kalau orang yang ada di hadapannya adalah Razen sendiri. Pernyataan Marquis Muller dan kesaksian dari Razen kemudian berhasil diperkuat oleh Uskup Agung Raihem yang kita tahu ikut dalam pertempuran bersama Raja Edomaris. Lalu dengan kesaksian-kesaksian tersebut, mereka pun kemudian berusaha saling memperkuat argumen mereka satu sama lain. Mereka lalu melanjutkan mengenai dusta dan kebohongan yang telah Rimuru susun tersebut, bahwa pertempuran antara negara Falmouth dengan Tempest berhasil membuat Veldora bangkit dan 20.000 pasukan Falmouth menjadi korban kebangkitannya. Sementara Raihem dan Razen habis-habisan melindungi raja. Nah, di sini kemudian datang lagi seorang yang akan menjadi kunci dari cerita ini, yaitu Yomu sang pahlawan yang berhasil mengalahkan Oaklord. Satu-satunya orang yang mampu menjadi penghubung antara negara Falmouth dengan negara Tempest, mengingat negara ini tidak sedikit pun memiliki aktivitas hubungan diplomasi dengan Tempest. Selain itu, reputasinya sudah dikenal di kalangan rakyat sehingga orang-orang sudah dipastikan mengenalnya. Yomu lalu menceritakan mengenai apa yang terjadi pasca kebangkitan Veldora dan lenyapnya 20.000 pasukan Falmouth akibat bangkitnya Veldora. Dan siapa yang pada akhirnya menghentikan amukan sang naga badai? Siapa lagi kalau Rimuru yang melakukannya dan pada akhirnya berhasil bernegosiasi dengan Veldora, membuatnya menjadi satu-satunya entitas yang mampu bernegosiasi dengan sang naga badai. Tidak hanya itu, Yomu juga berhasil mendapatkan full potion berkat relasinya dengan Rimuru yang bertujuan untuk mengobati sang raja. Mereka pun kemudian sedikit demi sedikit mau mendengarkan setelah banyak sekali tokoh Falmouth yang saling mendukung argumen hoax mereka tersebut. Kecuali seorang bangsawan bernama Carlos yang keras kepala. Carlos kemudian berusaha ditenangkan oleh Razen dan Yomu lalu melanjutkan lagi ceritanya dan betapa mendesaknya posisi kerajaan Falmouth saat ini. Pertama, kerajaan Falmouth telah kehilangan sekitar 17.000-an pasukan intinya, dan ini tentu saja membuat militer mereka kopong dan rentan akan serangan dari negara lain. Ditambah dengan ketidaksetujuan dan kritik secara resmi dari negara bersenjata Dwargon dan kerajaan Blue Moon, posisi mereka saat ini terjepit di dunia internasional. Kedua, penyerbuan Falmouth telah menyebabkan secara tidak langsung dibangkitkannya sang naga jahat. Tidak hanya itu, kemungkinan Veldora untuk mendatangi Falmouth untuk melakukan penghancuran total sangatlah besar. Dengan kata lain, tidak hanya Falmouth akan secara lebih jauh dipersalahkan di dunia internasional akan kebangkitan Veldora, namun mereka juga terancam oleh amukan naga badai tersebut tanpa bisa melakukan perlawanan yang berarti. Para bangsawan Falmouth tampaknya mengerti konsekuensi kebangkitan Veldora ini bagi negara Falmouth sehingga mereka bereaksi luar biasa. Dan terakhir, negara Falmouth adalah negara yang berbatasan langsung dengan hutan Jura. Mengingat saat ini Rimuru menjadi satu-satunya entitas yang bisa bernegosiasi dengan sang naga badai, maka keadaan Falmouth benar-benar luar biasa terpojok. Apa yang mereka lakukan terhadap negara Tempest yang tentu saja membuat para penduduknya terbantai sangatlah tidak dimaafkan oleh Rimuru selaku kanselir dan pelindung dari hutan Jura. Namun di sisi lain, untuk menghindari amukan Veldora, mereka mesti mengandalkan Rimuru yang sebelumnya telah mereka invasi negaranya. Yomu lalu kemudian mengatakan bahwa sejak awal Rimuru memang ingin bekerja sama dengan manusia sehingga negosiasi dan konferensi damai bisa diusahakan. Namun tentu saja kelakuan negara Falmouth membuat Rimuru sangat marah.
Hal ini membuat para bangsawan tidak lagi mempertimbangkan keinginan untuk congkak, kecuali lagi-lagi satu orang, karena kita tahu di komunitas manapun satu orang sengklek selalu ada. Carlos tidak hanya meneriaki Yomu sebagai rakyat jelata, namun juga menghina Rimuru. Melihat hal ini, Razen yang dari tadi mengawasi tindak tanduk Diablo pada akhirnya terpaksa turun tangan membekukan bangsawan tersebut untuk meredakan amarah Diablo. Nah, di sini Marquis Muller lalu maju dan menyatukan pendapat para bangsawan untuk melakukan perdamaian. Mengingat provokator dari kalangan bangsawan telah dibekukan oleh Razen, maka pada akhirnya tidak ada satupun yang menolak usulan tersebut. Nah, mengingat hampir semua orang telah bersepakat, maka Diablo pun maju dan kemudian memberikan full potion kepada sang raja. Pada peristiwa spesifik ini, Diablo tidak hanya sedang mendalangi skema hoax dan pemalsuan sejarah negara Falmouth, namun juga secara tidak langsung mempromosikan full potion yang merupakan item produksi yang hanya bisa dihasilkan di Tempest. Kita tahu sebelumnya kalau berbagai usaha telah dilakukan oleh para bangsawan untuk mengembalikan Raja Edomaris ke bentuk semula dan semuanya tidak berhasil. Dengan menyembuhkan raja menggunakan potion tersebut, maka dia akan menyebabkan anggapan di antara para bangsawan bahwa potion buatan Tempest sangat ampuh. Setelah Raja Edomaris kembali ke wujud semula, Diablo kemudian membacakan tuntutan Rimuru atas kerajaan Falmouth. Surat tuntutan terhadap negara Falmouth tersebut dimulai dengan mengatakan bahwa kedua belah pihak akan melakukan konferensi damai seminggu semenjak surat dibacakan. Namun yang paling bikin para bangsawan Falmouth ketar-ketir adalah tentu aja 3 pilihan yang Rimuru berikan kepada mereka. Pilihan tersebut adalah pertama, raja mesti turun tahta dan negara Falmouth mesti membayar ganti rugi dan biaya persiapan perang. Kedua, negara Falmouth akan menjadi negara bawahan Tempest. Dan terakhir, perang akan dilanjutkan. Para bangsawan mencoba upaya untuk protes akan kondisi yang diberikan oleh Diablo, mengingat syaratnya luar biasa berat. Tapi Diablo cukup mengeluarkan auranya dan para bangsawan mundur teratur secara perlahan. Diablo juga menekankan kalau mereka akan diberi waktu seminggu dan tidak boleh menjawab sebelum waktu yang telah ditentukan. Laporan Diablo kepada Rimuru kemudian diakhiri dengan laporan mengenai jumlah tuntutan yang Diablo rancang untuk menyulitkan negara Falmouth. Jumlah tuntutan tersebut adalah 10.000 keping bintang emas. Nah, uang bintang emas ini bukan alat tukar biasa. Nilainya sama seperti nilai emas batangan, namun dengan nilai lebih dan dibuat khusus oleh negara bersenjata Dwargon. 1 keping bintang emas setara dengan 1.000 koin emas. Rimuru agak mempertanyakan keputusan Diablo ini, mengingat bahkan menurut Raja Gaziel sendiri membutuhkan 1 bulan untuk membuat 1 keping bintang emas, dan dia bahkan tidak tahu apakah 10.000 keping bintang emas benar-benar ada di peredaran jika semuanya dikumpulkan. Namun sejak awal tujuan Diablo memang bukanlah supaya mereka membayar tuntutan, namun supaya terjadi perang sipil di kerajaan Falmouth. Mengingat raja turun tahta, maka dia akan dianggap sebagai raja yang tidak bertanggung jawab. Maka kerajaan Falmouth akan terpecah menjadi 2 kubu. Kubu pertama adalah kubu yang berpihak kepada Edomaris, dan kubu kedua adalah kubu para bangsawan yang menginginkan Edomaris supaya bertanggung jawab atas nasib negara Falmouth yang ada di ujung tanduk. Termasuk pihak yang berseberangan dengan Edomaris ini adalah pihak yang menginginkan untuk tidak membayar biaya kompensasi kepada Tempest. Nah, di kekacauan ini Yomu kemudian akan masuk dan berusaha menyelamatkan negara yang berada di suasana genting dikarenakan perang sipil. Nah, di sini Tempest akan ikut dan menyokong Yomu dari belakang. Baiklah semuanya, itulah pembahasan mengenai Manga Tensura chapter 88. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan Manga Tensura chapter 89, dan di video selanjutnya lagi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Black Numbers lengkap, terutama mengenai aksi Testarossa di Dewa Negara Barat. Jadi untuk yang menunggu video tersebut harap bersabar. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.